semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufan Al-Hafidh Haji. Saya dari Politeknik Negeri Cilacap, kelas 2 TE 2A. Di sini saya akan sedikit memberi ilmu tentang perbaikan dan perawatan laptop kalian. Paling untuk perbaikan dan perawatan ini kita mungkin hanya untuk membersihkan laptop bagian dalam. Jadi yang bahan-bahan yang kita buka itu kan paling hanya beberapa tisu, cotton bud, dan obeng untuk membuka laptopnya. Sekarang kita akan membuka laptopnya terlebih dahulu. Oke. Untuk skrupnya jangan sampai hilang ya. Oke, sebelum kita bersihin, kita harus tahu dulu ya komponen-komponen di laptop ini. Oke, di sini ada kipasnya, yang satu untuk ngedinginin CPU-nya, dan yang satu untuk ngedinginin GPU-nya atau VGA atau video card lah biasa disebutnya. Nah, di sini ada tempat RAM. Rata-rata laptop zaman sekarang RAM-nya ditanam gitu. Oke. Informasi juga bahwa kalau misalnya ada RAM yang ditanam, jadi tidak bisa di-upgrade. Sedangkan laptop yang saya sedang perbaiki atau sedang dirawat itu memiliki RAM yang bisa di-upgrade atau upgradable gitulah. Jadi masih juga ada beberapa laptop yang RAM-nya masih bisa ditambah gitu, kayak ini contohnya. Nah, di sini juga kita ada SSD, atau biasanya ini seperti tempat untuk penyimpanan ya, storage. Biasanya rata-rata ada yang pakai SSD, ada yang pakai hard disk, nah yang ada di laptop ini namanya SSD M.2. Nah, bedanya apa dibanding hard disk yang lain? Nah, perbedaan dari hard disk dan SSD umumnya adalah kalau hard disk itu berbentuk seperti piringan gitu, seperti kaset lah umpamaannya. Nah, sedangkan kalau SSD itu penyimpanannya itu di dalam chip yang sudah ada di dalam SSD tersebut. Nah, di sini kita memiliki variasi SSD M.2 yang dia disambungkan langsung ke dalam motherboard tersebut. Selanjutnya di sini kita punya WiFi card. Kegunaannya apa, Bang? Nah, kegunaannya itu untuk kita biar bisa ya nyambung ke WiFi itu sendiri. Nah, di sini juga kita ada baterainya. Nah, oke, setelah itu kita bisa mulai ngebersihin kipasnya terlebih dahulu. Nah, kenapa kita harus bersihin kipasnya? Karena biar laptop tersebut tidak kepanasan. Kalau kepanasan, laptopnya itu akan nge-lag, turun performa gitu. Jadi kalau misalnya laptop kalian tahu-tahu misalnya suka lagi dipakai lancar nih, terus tahu-tahu tiba-tiba kok nge-lag ya gitu, itu biasanya rata-rata karena laptop kalian jarang dibersihin. Nah, oleh karena itu kita kadang-kadang mungkin nggak harus sering banget ya, mungkin 2 bulan sekali atau ya 3 bulan juga nggak apa-apa sih. Ini juga baru masa pemakaian baru 1 bulan ya, jadi nggak terlalu kotor ya. Jadi suka ada juga kadang kalau jarang banget dibersihin, di sini suka ada gumpalan kayak debu gitu di dalam sini nih. Nah, itu kalau udah ada kayak gitu tuh rada susah. Kita harus ngebuka satu-satu dari skrup sini, ini. Nah, buat bisa dilepas ini heatsinknya. Nanti kita harus bersihin dalamannya ini. Tapi untuk sekarang
Tapi untuk sekarang kita hanya ngebersihin bagian luarnya saja, karena masih belum apa ya, belum, karena saya sering ngebersihinnya juga. Dan pastiin kipasnya itu nggak ke apa ya, nggak kesumbat gitu. Kita bisa pakai cotton bud buat ngebersihinnya bagian-bagian pinggirannya. Sebenarnya ada cara lain selain pakai cotton bud ini. Caranya bisa pakai air compressor atau apa ya, kayak bukan hair dryer ya, air apa ya, yang kayak hair dryer gitulah. Tapi jangan sampai kipas ini keputar ya. Kenapa? Karena kalau kipas keputar biasa suka ada daya yang masuk ke laptopnya. Kalau ada daya tiba-tiba suka kebakar, jadi kipasnya suka rusak gitu. Oke. Dan juga kalau misalnya pemakaian laptopnya udah lebih dari 3 sampai 5 tahun lah rata-rata, biasanya itu thermal paste yang ada di dalam CPU-nya itu jadi kering. Thermal paste itu apa, Bang? Nah, thermal paste itu jadi dia untuk biar CPU dan heat pipe-nya itu nempel gitu, biar nggak ada celah buat apa ya, CPU-nya itu biar lebih dingin gitu lah. Nah, caranya gimana? Ya sama seperti yang tadi itu, harus dibuka satu-satu. Nah, udah dibuka nanti kita harus masukin thermal paste-nya ke dalam sini nih. Tapi itu rata-rata untuk pemula jangan ditiru dulu ya, karena kadang suka ada thermal paste yang kurang rata lah atau kurang apalah. Terus kadang kalau misalnya chipnya itu kegores atau pakai kayak gini lah, ke gesek lah, nah itu kadang suka mati tuh chipnya itu, jadi sangat sensitif. Oke. Ini kita bersihin juga speakernya. Ini juga ada speaker di sini 2. Kita juga bisa bersihin sedikit-sedikit aja biar bersih aja sih. Oke. Sekarang baru kita tutup. Setelah kita udah ngebersihin tadi, coba kita cek buat mastiin bahwa nggak ada yang rusak gitu. Oke, udah mulai nyala ya, berarti bersihannya nggak ada yang kena gitu lah di komponennya. Kadang kalau nggak hati-hati itu ada kayak kabel yang kena lah, atau apa ya, kayak, oh iya, satu lagi tips, jangan pakai apa ya, obeng atau apa aja lah yang terbuat dari besi. Kenapa? Karena kalau tusuk-tusuk atau dipegang-pegang aja gitu kan, takut ada yang konslet gitu, ada yang short gitu kalau pakai besi. Jadi diusahain pakai tweezer atau apa ya namanya, ya tweezer lah, yang tweezer yang berbahan plastik atau silikon atau apa aja selain besi. Udah masuk. Nah, terus kita harus ceknya kayak gimana, Bang? Nah, kita bisa cek pakai aplikasi namanya MSI Afterburner. Oke, selain MSI Afterburner juga di sini kita bisa pakai aplikasi yang namanya Hardware Info. Kalian bisa downloadnya di Google, ada cara tutorialnya jika kalian tidak tahu. Nah, di sini di Hardware Afterburner kita bisa lebih mendalam gitu untuk monitoring suhunya. Kita bisa ngelihat suhu motherboardnya, suhu RAM-nya, suhu CPU, dan juga suhu GPU-nya. Bisa lihat
Di suhunya kita masih dalam keadaan 66 Celcius, ya 69 naik. Dan pada GPU-nya kita masih stay di 56 Celcius. Nah, ini masih dalam kondisi normal ya. Jika CPU kalian atau GPU kalian suhunya di atas ya 80 atau 90 sebenarnya masih aman sih sebenarnya. Tapi jika udah suhunya tersebut udah lebih dari 90, nah itu udah mulai bahaya. Itu antara thermal paste yang kalian punya itu kering atau kipas yang kalian punya itu tersumbat. Jadi keluaran anginnya itu tidak lancar. Pakai MSI bener contohnya. Jadi di sini kita buat ngelihat bahwa temperatur di CPU kita masih di ambang normal. Oke. Sini kita cari monitoring, kita monitoring untuk CPU dan GPU-nya. Oke, di sini terus gimana cara monitoringnya? Kita bisa contohnya pakai main game lah. Contohnya kita pakai game inilah untuk buat monitoring saja sih sebenarnya. Untuk melihat bahwa temperatur di CPU kita itu masih di ambang normal gitu. Ambang normalnya berapa? Jadi kalau misalnya CPU kalian di bawah 70 Celcius atau 80 lah, 80 itu masih normal ya. Nah, misalnya kalau CPU-nya udah di atas 80 atau 90 itu udah harus dibersihin kipasnya atau thermal paste-nya itu kurang atau udah kering. Nah, di sini kita bisa lihat VGA-nya itu di temperatur 49 dan ini namanya VGA dalam chip CPU-nya. Jadi di chip CPU di laptop itu ada laptop yang pakai VGA eksternal dan juga ada yang VGA yang sedikit tambahan. Jadi GPU yang ada di video tersebut yang pertama yang dinamakan 660M itu adalah GPU yang ada di dalam CPU, yaitu integrated GPU-nya, dan yang satu yang RX 6650 itu GPU yang ada di dalam komputer tersebut atau di dalam yang terhubung ke dalam motherboard. Nah, kenapa Bang ada dua? Ya, karena yang satu itu integrated GPU yang sudah ada langsung di dalam CPU-nya tersebut. Nah, terlalu apa yang dipakai? Yang dipakai biasanya yang RX 6600 itu. Nah, oleh karena itu ada dua itu bisa diganti-ganti ya. Jadi misalnya kalian cuman butuh power sedikit gitu, jadi atau nggak butuh power daya atau resolusi yang tinggi, kalian bisa pakai yang CPU integratednya, dan juga itu watt atau bisa lebih tahan lama gitu baterainya jika kalian pakai integrated GPU-nya. Dan di bawah ini CPU yang ada di dalam VGA yang ada di dalam CPU-nya. Terus di sini ada kita lihat temperatur CPU-nya masih di 60, ya di kisaran 60 Celciusan lah. Jadi masih normal untuk pemakaian. Oke. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.